Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang kehidupan politik pada masa Orde Baru. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita bahas. Kemudian, ini adalah indikator pencapaian kompetensi dari materi ini. Orde Baru adalah suatu tatanan kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali pada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pasca terjadinya peristiwa G30 SPKI, situasi di Indonesia memanas. Tentara menuding PKI sebagai dalang di balik pembunuhan para jenderal. Nah, hal itu kemudian memicu kemarahan dari para pemuda anti komunis. Para pemuda, khususnya mahasiswa, kemudian membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Nanti juga ada Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI. Nah, tuntutan para demonstran itu menuntut 3 hal yang disebut dengan Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Yang pertama adalah pembubaran PKI. Yang kedua, pembersihan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur yang terlibat G30S PKI. Yang ketiga, penurunan harga. Karena waktu itu harga barang-barang melambung tinggi akibat terjadinya inflasi sekitar 400 sampai 600%. Nah, pada waktu itu Soekarno menolak membubarkan PKI. Menurut Soekarno, gestok ini adalah gerakan 1 Oktober. Jadi kalau kita akan mengenalnya G30S PKI. Nah, kalau lihat dari waktu kejadiannya itu kan terjadinya pada tanggal 1 dini hari. Nah, makanya kemudian Soekarno menyebutnya gestok atau gerakan 1 Oktober. Nah, menurut beliau gestok itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, oknum pimpinan PKI yang keblinger, maksudnya DN Aidit dan kawan-kawan. Kemudian yang kedua, kenapa terjadi gestok, yaitu adanya subversi atau upaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang dilakukan oleh nekolim atau neokolonialisme dan neoimperialisme. Dalam hal ini berarti Soekarno menuduh ada keterlibatan asing dalam peristiwa gestok. Kira-kira seperti itu. Jadi subversi nekolim maksudnya ada keterlibatan asing. Dan yang ketiga, menurut Soekarno, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang kemudian merencanakan dan memanfaatkan terjadinya gestok atau gerakan 1 Oktober. Itu menurut Presiden Soekarno. Karena situasi dan kondisi di masyarakat semakin tidak menentu, maka pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu. Nah, kemudian tindakan ini gunakan untuk menyelamatkan kondisi negara yang sedang genting. Karena kan waktu itu banyak terjadi demonstrasi, kemudian situasi juga kacau. Nah, makanya kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau sering singkat sebagai Super Semar.
Nah, Super Semar ini kemudian dibawa oleh Brigadir Jenderal Amir Mahmud waktu selaku Panglima Kodam Jaya, kemudian Brigadir Jenderal M. Yusuf selaku Menteri Perindustrian Dasar, dan Mayor Jenderal Basuki Rahmat selaku Menteri Veteran dan Demobilisasi. Nah, surat perintah ini ditujukan kepada Menteri Panglima Angkatan Darat, yaitu Mayor Jenderal Soeharto. Nah, setelah menerima surat perintah 11 Maret, tanggal 12 Maret, Mayor Jenderal Soeharto langsung menerbitkan keputusan Presiden bernomor 1 garis miring 3 garis miring 1966 tentang pembubaran PKI. Nah, keputusan tersebut ditandatangani oleh Soeharto mengatasnamakan Presiden Soekarno, tetapi tanpa menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden Soekarno. Nah, sehingga hal itu menyebabkan Presiden Soekarno marah. Menurut Soekarno, Soeharto itu bukan wakil presiden beliau dan Soekarno tidak dalam keadaan uzur. Dan menurut Soekarno, Soekarno tidak takut membubarkan PKI kalau memang PKI telah memberontak. Dan menurut Presiden Soekarno juga harusnya tidak ada alasan bagi Mayor Jenderal Soeharto untuk tidak meminta persetujuan dan tanda tangan dari Presiden Soekarno, karena Presiden kan posisinya bukan di mana-mana, ada di Istana Bogor, dan jarak dari Jakarta ke Istana Bogor itu cuma 1 jam lah kalau naik kendaraan. Nah, karena itu Presiden Soekarno kemudian menyusun surat perintah tanggal 13 Maret 1966. Nah, itu dijadikan sebagai koreksi atas pelaksanaan Super Semar. Nah, di mana bahwa surat perintah 11 Maret itu bukan penyerahan kekuasaan dan setiap pelaksanaannya harus dikonsultasikan dengan Presiden. Kemudian Presiden juga meminta Mayor Jenderal Soeharto untuk menghadap ke Istana Bogor dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi waktu itu Mayor Jenderal Soeharto kemudian menolak dengan mengatakan bahwa sampaikan kepada Presiden bahwa semua tindakan yang saya lakukan adalah atas tanggung jawab sendiri. Nah, hingga kini terkait Super Semar maupun surat perintah 13 Maret itu ternyata tidak ada. Kan aslinya tidak ada. Yang ada di arsip nasional itu ada Super Semar, ada 3 jenis. Dan ketiga-tiganya itu ternyata tidak asli. Nah, sedangkan surat perintah 13 Maret malah tidak ada sama sekali. Pada tanggal 18 Maret, Mayor Jenderal Soeharto, pengemban Super Semar, dia mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 15 Menteri Kabinet Dwikora. Harold Koch dalam bukunya Militer dan Politik di Indonesia itu menyampaikan bahwa waktu itu Mayor Jenderal Soeharto mengkategorikan menteri yang ditangkap itu menjadi 3. Yang pertama yaitu menteri-menteri yang dianggap mempunyai hubungan dengan PKI atau G30S. Yang kedua, menteri-menteri yang kejujurannya dalam membantu presiden itu diragukan. Yang ketiga, menteri-menteri yang dianggap hidup dalam kemewahan
di atas penderitaan rakyat. Nah, terhadap surat perintah ini sudah barang tentu Soekarno menentang, Presiden Soekarno menentang. Akan tetapi Presiden Soekarno tidak bisa berbuat apa-apa ketika para menteri-menteri tersebut didemonstrasi oleh kelompok pemuda dan pelajar yang tergabung dalam KAPI atau Komite Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Jadi KAPI berkonsultasi dulu dengan Kemal Idris, salah satu pimpinan di TNI, dan Komandan RPKAD Sarwo Edi Wibowo. Nah, itu kemudian KAPI melakukan demonstrasi di depan menteri-menteri yang dicurigai tadi. Nah, menteri-menteri tersebut karena di demo sudah barang tentu kan, karena di demo sama masanya banyak, sehingga sudah barang tentu Presiden Soekarno nggak bisa lagi melindungi mereka. Nah, itu penangkapan terhadap orang-orang pendukung Soekarno, menteri-menterinya, loyalis-loyalisnya, itu sudah menjadi tanda bahwa kejatuhan dari Presiden Soekarno. Nah, kemudian pada tanggal 21 Juni sampai tanggal 5 Juli 1966 itu diadakan sidang umum keempat MPRS. Dalam sidang umum ini, surat perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar kemudian dijadikan TAP MPRS nomor 9. Nah, dengan dijadikannya Supersemar ini menjadi TAP MPS, artinya Supersemar tidak dapat lagi dicabut oleh Presiden Soekarno. Nah, ketetapan MPRS ini menjadi titik tonggak lahirnya masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Kemudian, sidang umum keempat MPRS juga mengeluarkan ketetapan MPRS nomor 13 tentang pembentukan Kabinet Ampera. Pada ketetapan tersebut diatur bahwa selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1966 harus sudah terbentuk Kabinet Ampera. Dan Kabinet Ampera itu akan menggantikan Kabinet Dwi Kora. Nah, yang ditugaskan oleh MPRS untuk membentuk kabinet adalah Mayor Jenderal Soeharto selaku pengemban Supersemar. Jadi, akhirnya pada tanggal 25 Juli 1966, Mayor Jenderal Soeharto kemudian membentuk Kabinet Ampera. Nah, sampai di sini sudah terlihat adanya dualisme kepemimpinan. Karena Presiden Soekarno masih tetap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sedangkan Mayor Jenderal Soeharto yang status sebagai pengemban Supersemar dan juga ketua presidium diamanatkan oleh MPRS untuk membentuk kabinet. Jadi di kabinet ini terjadi dualisme kepemimpinan. Nah, adapun tugas pokok Kabinet Ampera ada dua atau disebut dengan Dwi Dharma. Yang pertama, menciptakan stabilitas politik dan menciptakan stabilitas ekonomi. Adapun program kerja Kabinet Ampera itu disebut dengan catur karya. Yang pertama, memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. Yang kedua, melaksanakan pemilu. Yang ketiga, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dan yang keempat, melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme.
Untuk mencegah terjadinya dualisme kepemimpinan antara Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal Soeharto sebagai pengemban Super Semar, akhirnya dilakukanlah pengalihan kekuasaan secara resmi. Pada tanggal 23 Februari, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban Superna yaitu Jenderal Soeharto. Nah, kemudian setelah itu pada tanggal 12 Maret 1967 MPRS mengeluarkan ketetapan MPRS nomor 33 tahun 1967 yang intinya mengangkat Mayor Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Sampai di sini jadi Mayor Jenderal Soeharto belum menjadi presiden tapi menjadi pejabat presiden. Kemudian tab MPRS tersebut juga menonaktifkan Presiden Soekarno dari jabatannya. Nah, kemudian Soeharto resmi menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua itu setahun kemudian melalui ketetapan MPRS nomor 44 tahun 1968. Berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana kebijakan luar negeri pemerintah Orde Baru. Ya, dalam pernyataan pertama sebagai Menteri Luar Negeri, Adam Malik mengumumkan bahwa Indonesia menetapkan kebijakan politik luar negerinya adalah bebas aktif. Kemudian tanggal 4 Agustus 1966 dilakukan perundingan di Bangkok. Ya, yang isinya yaitu persetujuan normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian tanggal 31 Agustus 1967 baik Indonesia maupun Malaysia kembali membuka hubungan diplomatik di kedua negara. Kemudian pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena kan sebelumnya Januari 1965 waktu itu Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Nah, kemudian kurang lebih setahun kemudian Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB. Kemudian pada tanggal 5 sampai 8 Agustus tahun 1967 diadakan deklarasi Bangkok yang hasilnya akan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara atau kita lebih kenal dengan sebutan ASEAN. Nah, ada beberapa tokoh yang menandatangani deklarasi Bangkok. Yang pertama ada Adam Malik dari Indonesia, kemudian ada Narciso Ramos dari Filipina, ada S. Rajaratnam dari Singapura, kemudian ada Tanat Koman dari Thailand, dan ada Tun Abdul Razak dari Malaysia. Nah, kemudian pemerintah Orde Baru juga menggiatkan Dwifungsi ABRI. Adapun langkah-langkah yang dilakukan diantaranya menyatukan doktrin ABRI yaitu Catur Dharma Eka Karma. Ya, waktu itu kan ada 4 kesatuan yaitu TNI AD, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Namanya Catur Dharma Eka Karma. Jadi 4 angkatan dengan satu tujuan. Kemudian mengeluarkan kedudukan Panglima Angkatan dari kedudukannya sebagai menteri. Jadi kalau ketika zaman Presiden Soekarno ada namanya Menteri Panglima Angkatan Darat. Nah, setelah masa ini tidak ada lagi. Yang ada adalah Menteri Pertahanan dan Panglima TNI atau Panglima ABRI. Kemudian meninggikan kedudukan Lembaga Pertahanan dan Keamanan. Ya, mengingat latar belakang Presiden Soeharto yang berasal dari militer sudah barang tentu ketika pada masa pemerintahannya itu berusaha meninggalkan kedudukan dari Lembaga Pertahanan dan Keamanan. Kemudian menghapus 4 kementerian angkatan
dan menjadikan keempatnya di bawah kepemimpinan presiden. Jadi kalau sebelumnya ada menteri angkatan darat, menteri angkatan laut, menteri kepolisian, menteri angkatan udara, nah kemudian dihapus dan semuanya di bawah kendali dari presiden. Dan terakhir yaitu melaksanakan program-program yang melibatkan ABRI dan rakyat. Contohnya adalah adanya program ABRI masuk desa atau AMD. ABRI masuk desa. Jadi waktu itu tentara membantu masyarakat untuk memperbaiki misalnya irigasi, kemudian membangun jaringan di desa dan lain sebagainya supaya kondisi masyarakat yang waktu itu kekurangan sandang dan pangan bisa segera terpenuhi. Kemudian kita akan bahas tentang bagaimana pemilu pada masa Orde Baru. Salah satu program kerja Kabinet Ampera tadi dari Catur Karya kan disebutkan adalah menyelenggarakan pemilu. Nah, kemudian berdasarkan keputusan Presiden nomor 23 tanggal 23 Mei 1970 itu kemudian ditetapkan organisasi-organisasi politik yang ikut serta dalam pemilihan umum dan juga anggota DPR ataupun DPRD yang akan diangkat. Nah, partai politik peserta pemilu tahun 1917 itu ada 9 partai, ditambah 1 golongan karya. Yang pertama ada PNI, kemudian ada NU, PSII, Parmusi, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, Perti, dan golongan karya atau Golkar. Pemilu 1971 ini bukan untuk memilih presiden dan wakil presiden seperti sekarang. Nah, karena pemilu itu adalah memilih anggota DPR, kemudian DPRD provinsi, kemudian DPRD kabupaten. Pemilihan presiden beserta wakilnya itu menjadi tanggung jawab dari MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, adapun hasil pemilu tahun 1971, Golkar menang secara mutlak dengan kisaran 62,8% suara atau mendapat 236 kursi di parlemen. Kemudian disusul NU dengan 18,6% atau sekitar 58 kursi. Kemudian di tempat berikutnya ada Parmusi dengan 5,3% atau sekitar 24 kursi. Kemudian yang mengejutkan ada PNI. PNI ini kan di pemilu tahun 1955 merupakan partai pemenang pemilu. Tetapi di pemilu tahun 1971 suara PNI hanya sebesar 2,3% atau hanya mendapat 10 kursi. Dan kemudian PSII juga sama mendapat 2,3% suara atau 10 kursi. Pada tahun 1973, Presiden Soeharto mengusulkan penyederhanaan partai-partai politik. Nah, menurut beliau, banyaknya jumlah partai akan memicu timbulnya persaingan antar parpol ataupun antar pimpinan di dalam parpol itu sendiri. Nah, waktu itu ada beberapa partai yang disatukan. Yang pertama ada Partai Persatuan Pembangunan, merupakan fusi dari NU, PSII, Parmusi, dan Perti. Ya, jadi ini partai-partai yang berhaluan Islam. Kemudian ada Partai Demokrasi Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia ini merupakan hasil fusi dari partai-partai seperti PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Partai Kristen Indonesia.
Pemilu kedua di masa Orde Baru itu diselenggarakan tahun 1977. Pemilu itu karena sudah disederhanakan di tahun 1973 hanya diikuti oleh 2 partai politik, yaitu P3 dan PDI, dan 1 golongan karya. Nah, kemudian baik pemilu tahun 1971, 77, 82, 87, 92, dan 97 kesemuanya itu dimenangkan oleh Golkar secara mutlak. Dan Golkar selalu mencalonkan Soeharto sebagai calon presiden dalam sidang umum MPR. Karena Golkar pada masa Orde Baru didesain tidak boleh kalah. Dan semua lawan-lawan potensialnya dihadang. Ini contohnya, proklamator Muhammad Hatta pernah berniat untuk mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia. Nah, tetapi waktu itu Presiden Soeharto menyatakan tidak bisa mengizinkan pendirian Partai Demokrasi Islam Indonesia. Berikutnya, kita akan membahas tentang penyeragaman ideologi Pancasila. Pada hari ulang tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, sekitar tanggal 19 Desember 1974, Presiden Soeharto menyampaikan gagasan Pancasila sebagai konsensus nasional atau Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian pada pembukaan Kongres Nasional Pramuka tanggal 12 Agustus 1976 di Jakarta, Presiden Soeharto mengajukan gagasan Eka Prasetya Pancakarsa atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, yaitu sebagai janji yang teguh dan kuat, konsisten, serta tulus untuk mewujudkan cita-cita. Nah, Eka Prasetya Pancakarsa ini kemudian menjabarkan kelima sila-sila dalam Pancasila menjadi 36 butir-butir pengamalan Pancasila. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya pemerintah membentuk BP7 atau Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pada sekitar tahun 1980-an, gagasan asas tunggal Pancasila itu diterapkan pada berbagai organisasi sosial dan politik. Ada beberapa peraturan tentang Pancasila sebagai asas tunggal. Yang pertama, TAP MPRS nomor 11 tahun 1983 tentang asas tunggal Pancasila. Kemudian Undang-Undang nomor 3 tahun 1983 tentang kewajiban organisasi politik dan ormas mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal. Kemudian Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang kewajiban ormas untuk mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal. Berikutnya kita akan membahas tentang pembatasan kebebasan berpolitik dan berorganisasi pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru mengeluarkan beberapa paket undang-undang politik yang membatasi kebebasan berpolitik maupun berorganisasi. Di antaranya yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1985 tentang pemilu. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pemilihan umum diikuti oleh 3 organisasi sosial politik, yaitu golongan karya,
Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan. Nah, mereka ketiganya memiliki hak dan kedudukan serta kewajiban yang sama. Jadi di sini bisa dijelaskan bahwa nggak boleh kalau mau ada pembentukan partai-partai baru karena hanya diikuti oleh partainya hanya P3, PDI dan Golkar. Kalau sekarang kan zaman reformasi kita bebas ya bikin partai politik. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 85 yang berisi perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, dan DPRD. Nah, dalam undang-undang ini disinggung tentang keberadaan fraksi DPR di parlemen atau baik di DPR maupun di DPRD. Jadi fraksi ABRI ini kan ABRI kan nggak ikut pemilu, tetapi dalam undang-undang ini diatur bahwa walaupun ABRI tidak ikut pemilu, tapi mereka berhak memiliki kursi di parlemen. Jadi itu sedikit banyak mengurangi jumlah kursi yang diperebutkan oleh kontestan dalam partai politik yang lainnya, baik P3 maupun PDI. Kemudian yang berikutnya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 85 tentang partai politik dan golongan karya. Nah, waktu itu wajib menggunakan asas tunggal. Nah, kemudian presiden juga bisa membukukan pengurus partai politik dan golongan karya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 tentang organisasi kemasyarakatan, yaitu bahwa semua ormas harus berasaskan Pancasila dan pemerintah dapat membubarkan ormas secara sepihak tanpa adanya peradilan. Jadi kalau pemerintah menganggap wah ini nggak bagus nih, udah langsung dibubarkan saja. Nah itu kan harusnya kalau mau dibubarkan dibuatnya dituntut dulu dalam sebuah pengadilan. Nah kemudian oh ini salahnya begini. Nah, kemudian dari pihak ormas mungkin bisa memberikan argumennya. Kalau kemudian hakim putuskan, oh oke, ini bubar atau ini nggak bubar. Nah, dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa pemerintah berhak membubarkan ormas. Berikutnya kita akan membahas beberapa peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari 1974. Pada waktu itu, banyak kebijakan Orde Baru yang dianggap semakin liberal. Nah, karena indikasinya banyak investasi asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini kan berkebalikan dengan kebijakan dari Presiden Soekarno, di mana pada waktu itu Presiden Soekarno lebih menekankan kepada berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Nah, menurut para mahasiswa, banyaknya modal asing yang masuk itu bisa mendorong kepada penjajahan model baru. Nah, akhirnya kemudian pada tanggal 24 Oktober digelar diskusi terkait kebijakan pemerintah. Nah, diskusi ini dihadiri beberapa tokoh seperti Sudiro yang mantan wali kota Jakarta, ada BM Diah, itu tokoh pers. Kemudian ada Subadio Sastomo, itu intelektual dari PSI, ada Mr. Safrudin Prawira Negara. Nah, kalau kita ingat beliau adalah Presiden PDRI. Kemudian ada Ali Sastro Amijoyo, yaitu politisi dari PNI yang pernah memimpin kabinet Ali Sastro. Kemudian ada TB Simatupang, yaitu mantan kepala staf angkatan perang. Kemudian juga ada Dorojaton Kuncoro Yakti, yaitu beliau adalah dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nah, dalam diskusi ini
Kemudian sepakat dikeluarkannya petisi 24 Oktober 1973. Isinya yaitu meminta pemerintah untuk meninjau kembali strategi pembangunan dan menyusun satu strategi yang di dalamnya terdapat keseimbangan di bidang-bidang sosial, politik, ekonomi yang anti kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Kemudian juga secepat mungkin membebaskan rakyat dari cengkraman ketidakpastian hukum, merajalelanya korupsi, kemudian penyelewengan kekuasaan, kenaikan harga, dan pengangguran. Itu adalah poin-poin dari petisi tanggal 24 Oktober 1973. Kemudian sejak adanya petisi 24 Oktober 1973 itu mulai banyak marak aksi-aksi demonstrasi mahasiswa. Dan aksi-aksi demonstrasi tersebut mencapai puncaknya tanggal 15 Januari 1974 yang bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakue Tanaka, yang dijadwalkan berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Soeharto. Nah, para mahasiswa di bawah komando Hariman Siregar itu kemudian berkumpul dan mengadakan demonstrasi terhadap kedatangan Perdana Menteri Tanaka. Nah, kemudian para mahasiswa ini menentang masuknya modal asing dari Jepang dan juga barang-barang produksi Jepang dianggap telah mematikan industri dalam negeri dan pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian mahasiswa membacakan dalam demonstrasi tersebut Tritura tahun 1974 atau 3 tuntutan rakyat. Yaitu yang pertama menuntut diturunkannya harga bensin, menuntut adanya pemberantasan korupsi, dan menolak masuknya modal asing dan juga produk-produk dari Jepang. Nah, aksi demonstrasi yang awalnya berjalan damai tiba-tiba berubah menjadi aksi anarkis. Waktu itu terjadi pembakaran mobil maupun motor buatan Jepang. Kemudian pertokoan dan perkantoran di daerah Pasar Senen dan Harmoni juga dibakar dan dijarah oleh massa. Nah, pada waktu itu polisi menangkap dan mengamankan lebih dari 700 orang yang dianggap anarkis. Nah, para mahasiswa kemudian bingung. Kenapa? Karena merasa aksinya itu kan damai. Kok tiba-tiba dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sehingga akhirnya terjadi kerusuhan. Jadi sedikit banyak dengan adanya kerusuhan ini seolah-olah menggambarkan bahwa aksi demonstrasi itu rusuh. Nah, Soeharto waktu itu merasa malu dan marah karena kan waktu itu ada Perdana Menteri Jepang. Nah, kemudian memerintahkan untuk membatasi aktivitas mahasiswa di kampus. Akhirnya diberlakukanlah aturan normalisasi kehidupan kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau sering disingkat NKK-BKK. Yang intinya mahasiswa tidak boleh melakukan kegiatan yang bernuansa politik. Nah, dengan diberlakukannya NKK-BKK ini, jika ada mahasiswa yang nekat demonstrasi, maka ada sanksi. Sanksinya bisa dipecat. Nah, kira-kira seperti itu. Berikutnya kita akan membahas tentang integrasi Timor Timur. Nah, sebelum kita membahas tentang integrasi Timor Timur, perlu dipahami bahwa Timor Timur itu bukan daerah dari jajahan Belanda. Timor Timur itu sejak awal adalah merupakan jajahan Portugis. Sehingga Timor Timur tidak pernah mengalami penjajahan dari Belanda.
ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, yang diproklamasikan adalah bekas wilayah dari Hindia Belanda. Nah, dan itu tidak termasuk wilayah Timor Timur. Oke, kita akan mulai. Pada tanggal 25 April 1974, pemimpin Portugis yaitu Marcelo Cetonho itu dikudeta oleh Jenderal Antonio de Spinola. Nah, kudeta ini kemudian menyebabkan penguasa yang berikutnya, Jenderal Antonio de Spinola, itu menjanjikan akan memberikan perubahan terhadap wilayah-wilayah yang menjadi koloni dari Portugis. Nah, salah satunya adalah Timor Timur. Timor Timur dijanjikan akan diberikan kemerdekaan. Nah, kemudian setelah itu di Timor Timur itu kemudian dibentuk partai-partai politik. Ada beberapa partai-partai politik, yaitu ada UDT, Fretilin, Apodeti, Kota, dan Trabalista. Itu adalah partai-partai politik yang ada di Timor Timur. Nah, di antara partai politik itu juga terjadi beberapa perbedaan pendapat. UDT itu menginginkan kemerdekaan itu diberikan secara bertahap. Awalnya menjadi negara bagian Portugal terlebih dahulu, baru nanti setelah sekian lama baru dimerdekakan. Nah, kemudian Fretilin yaitu menginginkan supaya Timor Timur itu langsung merdeka. Nah, sementara Apodeti, Kota, dan Trabalista itu menginginkan agar Timor Timur itu bergabung dengan Indonesia. Nah, kemudian Fretilin yang memang sejak awal ingin membentuk negara itu banyak melakukan tindakan kekerasan demi memaksakan tujuan dari partainya. Nah, mereka melakukan teror kepada para penduduk yang tidak setuju dengan gagasan pembentukan negara Timor Timur. Nah, sehingga akhirnya banyak penduduk Timor Timur yang kemudian melarikan diri ke wilayah Indonesia. Kemudian pada tanggal 28 November 1975, Fretilin memproklamasikan berdirinya Republik Demokrasi Timor Timur dengan pemimpinnya yaitu Javier do Amaral. Itu jadi presidennya waktu itu. Nah, kemudian selang beberapa hari, tanggal 30 November 1975, diadakan pertemuan antara partai UDT, Apodeti, Kota, dan Trabalista. Pertemuan tersebut dilakukan di kota Balibo dan isi dari pertemuan tersebut menyatakan bahwa mereka ingin bergabung dengan Republik Indonesia. Nah, pernyataan dari empat partai tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi Balibo. Nah, kemudian setelah adanya Deklarasi Balibo, dibentuk pasukan gabungan dari keempat partai tersebut dan dibantu dengan pasukan sukarelawan Indonesia yang berjuang untuk memasukkan wilayah Timor Timur ke dalam Indonesia. Nah, operasinya itu sering disebut sebagai Operasi Seroya. Nah, akhirnya pada tanggal 17 Desember 1975, Fretilin berhasil dikalahkan. Dan kemudian dibentuklah pemerintahan sementara Timor Timur. Pada tanggal 17 Juli 1976, akhirnya wilayah Timor Timur secara resmi menjadi provinsi dari Republik Indonesia yang ke-27. Baik, setelah kita membahas tentang
materi bagaimana kehidupan politik pada masa Orde Baru, kita sampai di kesimpulan. Yang pertama, Orde Baru itu lahir dengan adanya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Nah, Super Semar itu kemudian disahkan menjadi ketetapan MPRS sehingga tidak bisa lagi dicabut oleh Presiden Soekarno. Nah, setelah itu sempat terjadi dualisme kepemimpinan ketika MPRS memberi mandat kepada Soeharto sebagai kepala presidium kabinet untuk membentuk kabinet Ampera. Nah, sementara Soekarno masih tetap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, kemudian dualisme itu diselesaikan dengan ketika Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto sekitar tanggal 23 Februari 1967. Kemudian di bidang luar negeri, pemerintah Orde Baru berusaha melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia, kemudian juga masuk kembali menjadi anggota PBB. Dan juga waktu itu adanya pembentukan perserikatan bangsa-bangsa di Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan ASEAN. Kemudian pada masa Orde Baru itu juga pemerintahnya menggiatkan Dwifungsi ABRI. Nah, Dwifungsi ABRI maksudnya bahwa ABRI selain memiliki peran sebagai pertahanan keamanan juga melakukan fungsi sosial politik ya, yang ditandai dengan adanya fraksi ABRI di parlemen. Kemudian secara umum pemilu pada masa Orde Baru itu selalu dimenangkan oleh Golkar secara mutlak. Dan setelah itu pada masa Orde Baru juga setelah dimenangkan oleh Golkar maka selalu diakhiri dengan mencalonkan Soeharto sebagai calon presidennya. Nah, dan itu berlangsung terus selama kurang lebih 32 tahun. Kemudian setelah itu tadi kita juga membahas tentang berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru. Contohnya adalah peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari dan peristiwa integrasi Timur Timur. Itu yang kita bahas hari ini. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dulu. Jika ada hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan kepada saya, baik melalui WA ataupun yang lain. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.